wa tajammulin, dan pakaian yang indah. Li'annahu munajin rabbah, karena dia munajat kepada Tuhannya, karena dia sedang berdialog dengan Tuhannya. Mesti pakaian yang indah, jangan pakaian yang tehilambuan, pakaian yang kumal. Nah, jadi ada mesti kita sediakan pakaian yang khusus, yang bersih, yang indah, yang suci untuk membaca Al-Quran ini. Yang keempat, yang kelima, ayyastaqbilal qiblah, bahwa dia menghadap kiblat. Annahu asyraful jihad, karena kiblat itu semulianya jihad. Jadi orang membaca Quran membelakangi kiblat, lawan nang menghadapi kiblat itu lain pahalanya. Kenapa sebabnya? Karena ininya ada pahala membaca Quran, ada pahala duduk menghadap kiblat. Yang keenam, ayyumsika anil qiraah idza tasa'aba li'annahu minasyaitan, bahwa dia berhenti membaca Quran parahatan menguap, karena menguap itu adalah daripada syaitan. Menguap itu jangan ditarusakan membaca a'udzubillahi minasyaitonir, menguap hurufnya kadakana lagi, tajwidnya kadakana lagi. Jadi bila menguap itu berhenti membaca Quran. Yang ketujuh, ayyasta'iza billah minasyaitan inda ibtidaihi, bahwa dia mengucap a'udzubillah ketika memulainya. Sekurang-kurangnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selengkapnya a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillah tasarah aja. Bismillah kaimbahnya a'udzubillah atau hendak kada tasarah. Cuman yang penting a'udzubillah. Kecuali di awal surah. Nah, kalau awal surah buat bismillahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Itu di awal surah. Kalau di pertengahan surah tasarah. Kenapa bismillah boleh, hendak kada bismillah boleh. Artinya kalau kita kada bismillah, kita kada mengurangi kehormatan Al-Qur'an. Itu amun di tengah, di pertengahan surah. Yang ke-8, alla yaqta'al qira'ata sa'atan limukalamatil adamiyyin, bahwa dia tidak memotong bacaan sesaat karena berpandir lawan manusia. Quran di tangan, nah Quran sambil nunggu kios. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa harganya? 2.000. Ini ya karena berdua, ini ya karena bapak paget menyambaca Quran itu kada boleh. Batunggal pandir lawan Allah, batunggal mah urus dagangan. Jangan baca Quran dipotong kena urusan dagangan atau urusan apa lain pada itu. Nah, jangan. Lain kita membaca salawat, ayo, atau membaca zikir la ilaha illallah. Kalau urusan Qur'annya lain daripada zikir yang lain. An la yaqta'al qira'ah sa'atan limukalamatil adamiyyin. Yang ke-9, ayyaqra'ahu ala ta'udatin wa tartilin wa tahsinin wa tafahumin wa isma'i nafsih. Dia membaca Quran itu perlahan. Jangan kada buku beruas. Nilainya kada ada buku beruasnya itu. Kemudian membaguskan bacaannya. Membaguskan bacaannya artinya membaguskan tajwidnya, membaguskan suaranya dan lainnya. Dan mempahamnya, amun kamu memaham. Wa isma'i nafsih, dan memperdengarkan kepada dirinya. Bacaan kita Al-Quran itu dihukumkan kita membaca Quran kalau kita mendengar suara kita. Amun kita kada mendengar suara kita seorang, ini orangnya kada membaca Al-Quran. Orang sembahyang membaca Fatihah hukumnya wajib, tapi kada berbunyi.
Nah, kada berbunyi muntungnya aja bergerak bunyinya kada ada, itu kada membaca ngarannya, kada sah sembahyangnya. Bewirid kah? Muntung aja bergerak tapi kada ada bunyinya, inya seorang kada mendengar lawan suaranya. Nah, itu ngarannya kada termasuk membaca Al-Qur'an. Nah, jadi membaca Quran ini di samping perlahan membaguskan bacaannya, mempaham maknanya, mendengarkan suara seorang. Dengarkan suara seorang. Wa isma'i nafsi. Yang ke-10, idan tahat qira'atuhu fayaqulu sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa ana 'ala dzalika minasy syahidin. Itu amun memandak membaca Quran, sadaqallahul azim artinya maha benar Allah yang maha besar, wa ballagha rasuluhul karim telah menyampaikan rasulnya yang maha mulia, wa ana 'ala dzalik minasy syahidin dan aku atas yang demikian menyaksikannya. Nah, itu. Yang ke-11, ay yaqra'al Qur'an 'ala tartib. Dia membaca Quran itu menurut tartib. Itu yang afdal. Al-Baqarah dulu kita baca, hanyar Ali Imran, hanyar An-Nisa, nah seterusnya. Kalau kita membaca misalnya mulai Wadduha, nah Wadduha hanya Alam Nasrah, iritannya, tertibnya. Kalau kita baca bapaling, kada makruh, apalagi haram, cuma menyalahi yang afdal. Kayak Yasin lawan Tabarak, mana terdahulunya dalam Quran? Terdahulu Yasin, Yasin dahulu hanyar Tabarak. Amun kita dahulu Tabarak bang hanyar Yasin, sah aja, boleh aja, kada haram, kada makruh, cuma kurang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya membacanya itu sesuai susunan tertib nang ada, tertib surah. Kalau tertib ayat itu wajib. Macam Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, ujungnya waladhdallin. Nah, itu tertibnya itu wajib. Kalau tertibnya dibalik itu haram. Macam Fatihah, mulainya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, siratal ladzina an'amta alaihim, ihdinas siratal mustaqim. Nah, dibalik dinto, nah itu haram. Membalik ayatnya kalau per surah dibalik itu adalah menyalahi afdal. Yang ke-12, ayyada al-mushaf ala makanin zahir murtafi aw fi hujrihi. Bahwa dia meletakkan Al-Quran itu di tempat yang suci tinggi atau di asuhannya. Kita membaca Quran tuh, jangan di lantai mandak. Sakat di tempat yang tinggi pada dambar umpamanya, atau di asuhan. Kalau kita ada melihat Al-Quran misalnya di tempat yang kotor, melihat Al-Quran atau ayat-ayat Quran sepotong, Bismillahirrahmanirrahim, nanti di tempat sampah, kita melihat, kita wajib mengambilnya. Kita wajib mengambilnya. Kalau kita kada mengambil, antara dua. Pertama, haram. Kalau di hati begaritik, kada apa-apa juga, kafir. Nah, jadi kalau kita melihat ada asma Allah, melihat ada nama-nama Rasulullah, melihat ada potongan-potongan Al-Quran di tempat-tempat nang kotor, itu kewajiban kita untuk mengambil. Membuang sudah nyata kafir itu. Bismillahirrahmanirrahim, ada di kertas buang ke tempat sampah, ada boleh. Pendapat yang kuat mengatakan kafir. Ayyadha al-mushaf ala makanin zahir murtafi aw bi hujrihi. Nah, lalu andai kata kita ada melihat di jalan-jalan umum ada asma Allah, ada ayat-ayat Al-Quran, itu kita ambil, wajib hukumnya. Kemana ambil itu? Ma'andak. Ma'andak kemana? Nah, ma'andaknya ke tempat nang aman daripada kotoran, aman daripada nang merigatinya. Kalau kada bisa macam itu,
ambil titisan selokot, nah ambil korek api dibakar, boleh kata dibakar, dipatak, cuma di tempat suci yang jauh daripada terinjak-injak manusia. Yang ke-13, an la yamhawal Qur'an minallahu bil busaq walakin yaghsiluhu bima'in tahir. Kada boleh menyapu Quran itu lawan liur. Misal di papan tulis atau di mana hendak menyapu lawan liur, kada boleh, itu diharamkan. Kalau hendak menyapu juga, sapuilah dengan air yang suci. Yang ke-14, ayyuhrikahu idza baliyat, bahwa dia membakar itu Al-Qur'an bila mana sudah hancur, ada kau lagi dibaca, atau dia patak fi makanin tahir ba'idin an mamarril aqdam, aw yarfanaha, atau dia kubur Al-Qur'an itu di tempat yang suci yang jauh dari terinjak-injak batis. Quran yang sudah karam yang yang tahu mufrin kada kau dibacai lagi. Nah, diapain itu? Dibakar. Indah membakar patak, tapi di tempat yang jangan terjejak orang. Kayak itu juga halnya kita melihat ada di undangan-undangan, ada Bismillahirrahmanirrahim, ada di undangan pengantin bacaan Quran macam-macam. Nanti mbah kita dapat undangan itu, bakar undangannya. Kalau terjejak karena atau ulah kipas karena ada kipasakan, itu kada sesuai dengan kehormatan Al-Quran. Yang ke-15, ayyu'ti 'ainai haqqahuma minan nazar fil mushaf, bahwa dia memberikan dua mata itu akan haknya daripada memandang Quran. Jadi kalau kita membaca Quran itu, yang lebih baiknya itu kita memakai Al-Quran untuk menunaikan hak mata. Walaupun kita hafal Yasin, hafal Tabarak, tapi kita ada Qur'annya lebih baik ke Qur'an. Kenapa? Sebabnya pertama mensyukuri nikmat mata. Yang kedua menebus kesalahan-kesalahan mata, banyak melihat nang haram, nang ada bermanfaat dan lainnya. Dengan adanya kita melihat Qur'an, terhapus kesalahan itu. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Qur'an nazara." Paling afdal ibadah umatku itu adalah membaca Quran, melihati Qurannya. Melihati Quran. Yang ke-16, an la yata'awwal al-Quran bi ra'yihi wa nafsihi. Jangan hendak menakwil-nakwilkan Quran itu dengan pikirannya dan nafsunya. Memaknai Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, jangan hendak lawan pikiran seorang, jangan hendak lawan durungan nafsu seorang. Kenapa? Karena tafsir Quran itu sudah ada yang menafsirkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat, ulama-ulama yang hebat dahulu. Yang kita kalau ada ilmunya memaham Al-Quran, nah itu adalah ngarannya nafsirakan Quran dengan pikiran seorang. Itu diancam Rasulullah dengan ancaman yang berat. Termasuk di sini dicontohkan di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi itu adalah beberapa contoh. Misalnya orang ini suka tujuh makan. Ketujuh makan, mau makan tuh ketujuh. Kok ketujuh makan tahu ikan. Kan Quran ada menyuruh kulu wasrabu, ujar makanlah kamu, minumlah kamu. Nah ini menafsirkan Quran dengan pikirannya seorang. Gawian yang macam itu dosanya minal kabair, termasuk dosa yang besar. Ada kala kita memaham Quran itu, memperinting Quran itu walaupun satu huruf daripada Quran, kada kawa apalagi satu ayat. Yang ke-17, an la yusrifa bitaghanni bil Quran, jangan melampau batas melagui Al-Quran. Balagu bagus Al-Quran itu, tapi jangan kaliwat lagu. Sing banyakan alifnya panjang benar, nang panjangnya kaliwat panjang. Nah jangan sampai itu israf.
Yang ke-17 ayyujawwida khattahu idza katabahu, bahwa dia membaguskan tulisannya kalau menulis Quran. Menulis Quran jangan barang aja. Yang ke-19 alla yaqra'a fil aswaq mawadi'il laghati, bahwa dia tidak membaca Quran di pasar. Ada sesuai tempatnya. Pasar tempatnya syaitan. Ada cucu Quran di situ, atau di tempat-tempat ribut, tempat-tempat orang-orang bermain dan lain sebagainya. Yang ke-20 ayyabtahahu kullama khatamahu. Ini orang membaca Quran itu bila mana tamat jangan ampe. Stop, jangan misal qul a'udzu birabbin nas habis buliki ke surah Fatihah. Nah, hanya istirahat membaca Quran. Itu hadis Rasulullah mengatakan demikian. Kalau kita tamat membaca qul a'udzu birabbin nas habis sadaqallahul azim, jangan. Tarusakan ke Fatihah dahulu, hanya tembang Fatihah hanya sadaqallahul azim. Nah, itu 20 perkara yang menurut sebagian ulama merupakan sebagian daripada kehormatan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bisa membawa syafaat, bisa membawa rahmat kepada kita bila mana kita menghormati Al-Quran, dan Al-Quran bisa mengutuk kita, menyebabkan kita celaka bila mana kita kadang menghormati terhadap Al-Quran itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan demikian kita bisa membaca Al-Quran sesuai dengan kehormatan dan keagungannya. Kepada para jamaah sekalian dimintakan untuk membaca surat Fatihah dengan tujuan agar guru kita Habib Zain bin Ahmad Al-Idrus disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أطني بها عمري لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.